Halo geng, di video kali ini gue dan teman-teman gue lagi berada di Bandung, Jawa Barat. Lebih tepatnya di Gunung Halu. Nah, tujuan kita kesini adalah untuk mengenal kopi lebih dalam, dari mulai tanam, petik hingga proses lainnya. Jadi buat teman-teman semua pecinta kopi, simak video ini baik-baik sampai akhir. Kita belajar sama-sama. Babu, ada gua di YouTube Babu. Jangan lupa guys, di suspend ya YouTube-nya, di suspend. Gara-gara gue lama-lama Gak ada kelakuan warning. Berarti mau nggak mau harus persiapan dari sekarang untuk nyari robusta yang benar-benar oke dong. Arabica. Enggak kalau misalkan robusta gitu. Sebenarnya begini. Kalau kami sebagai petani, ya kampanye dari sekarang itu bagaimana supaya lahannya dihutankan kembali gitu loh. Jadi menanam kanopi, pohon pelindung, ekosistem hutannya dibenerin dari sekarang gitu. Itu yang bisa kita lakukan, yang bisa teman-teman ikut bantu kampanyekan itu. Supaya di hulu itu kebutuhan si pohon kopi bisa terpenuhi. Jangan ada pengembangan pohon gitu ya. Gitu. Sumpah sih ini seru banget sih, parah. ban aja Pen. Tap cek. Tas ban no. Cakep. Nah. Naik anak atas. Reject. Mas Din, ini kita mau on the way kemana nih Mas? Kita ke Gunung Halu, jadi bakal ngeliat perkebunan kopi di ketinggian 1.300 di atas permukaan laut. Wow, seru banget sih Mas, parah Mas. Ada pala nongol. Ngapain hari ini nih? Jadi kita Oh mungkin sama adenya kali, dia lebih serius. Gimana nih Mas Ervin? Hari ini kita mau ngapain? Coba tanya sama pembicara saya dulu. Waduh berat. Berat ini mah. Nih Hokage gue nih. Oke, balik lagi bersama gue di Panji Petualang. Di sini vegetasinya udah bagus ya guys. Di sini ada pohon-pohon yang kecil dan besar ini buat naungan-naungan ular kobra dan buaya darat. Saya buaya laut. Buaya laut, air payau. Jadi buat teman-teman yang mau naik gunung disaranin bawa powerbank ya, karena di sini nggak ada avatar pengendali listrik. Ya. Kita mau ngapa nih Bapak Papoy di Kita sini? hari ini mau menanam kopi yang semoga nanti kelak besar bisa menjadi banggaan warga negara Indonesia. Ini tuh kebun kopi yang sedang diurus, yang sedang direnovasi, sedang diperbaiki, sedang dirawat. Sementara di sebelah kita ini juga kebun kopi nih. Kebun kopi yang tidak terawat, dia kembali lagi jadi hutan gitu. Besok-besok dia kalau mau memperbaiki juga biayanya lumayan lagi. Karena kembali lagi seperti hutan. Tapi pohon kopinya masih ada. Ini ada hama di sini. Kalau daunnya kuning gini dia Itu sama juga bukan? termasuk. Ini penyakit ini. Oke. Ini biasanya semacam ada karat daun, ada bercak daun. Nah ini dia harus disemprot pakai fungisida biasanya. Sehingga nanti kalau dia dibiarin bisa seluruh pohon ini kena. Oke.
Atau dia lihat temennya di daerah mana, di Pangalengan misalnya, pohon kopinya bagus, daunnya rimbun, buahnya banyak. Nah iya, itu yang saya lihat di Nah. Pangalengan Pak. Ada kalanya teman kita yang dari tempat lain itu minta bibit ke mereka, ditanamlah di tempat dia, Ternyata tidak maksimal. tanpa sadar bahwa tempat dia sama tempat yang di Pangalengan itu beda ketinggian. Oh. Kan dia sangat berpengaruh, tapi si petani nggak sampai sana gitu. Kebanyakan, ini teman saya bagus, kenapa di saya nggak bisa gitu. Oh iya iya. Atau sebaliknya, yang dia tuh di habitatnya 1000 atau 1100 ditanam di ketinggian yang lebih, dia bisa tumbuh tapi tidak optimal gitu. Nah seperti halnya yang saya alami sekarang ketika saya awal mula nanam kopi, saya pikir yang namanya Arabica di ketinggian 1000, cukuplah asal Arabica saja. Ternyata tidak, yang namanya Arabica itu ada beberapa yang disarankan untuk ketinggian tertentu gitu. Oh. Jadi nggak bisa setiap varietas ditanam di satu ketinggian, ternyata seperti itu. Karena dia terpengaruh dengan ini cuaca ya, Banyak hal. suhu udara. Pohon kopi itu kalau dia kondisinya sehat bisa 10 tahun lebih usianya, bahkan ada yang 20 tahun. Apalagi yang namanya robusta itu usianya jauh lebih panjang selama kondisinya itu sehat gitu. Tapi nanti ada reboisasi nggak sih Pak? Ada. Makanya petani kopi itu disarankan dia punya cadangan bibit baru ya. Setidaknya itu 10% dari jumlah populasi yang dia punya. Misalnya dia nanam 10.000. Setidaknya itu dia punya stok cadangan 1.000 bibit per tahun. Karena sudah dipastikan dari 10.000 yang dia tanam itu antara 10% itu pasti mati atau tidak bagus. Makanya kalau petaninya yang bagus itu hal-hal seperti itu diperhatikan ya. Termasuk jarak tanam ini. Oh jarak tanamnya Pak? Jarak tanam itu menurut rekomendasi 2 2 meter sampai 2,5 meter. Tapi faktanya di lapangan itu kita lihat ada yang 1 meter kan. Oh iya. Nah petani kan kadang-kadang melihat ini Lahan. lahannya ada, kemudian misalnya dia menyemai bibit sendiri. Menyemai bibit sendiri 2.000, 3.000 pieces misalnya. Ketika dia tanam lahannya habis. Daripada bibit ini dibuang, diselap-selapin aja, dia dibikin padat gitu. Oh. Kan kalau dia disimpan saja bibit itu tahun depan udah gede. Benar. Kalau nggak ditanam sayang kan. Sehingga udahlah tanam, akibatnya tidak memenuhi persyaratan tadi gitu. Benar. Standarisasinya Pak. Tuh. Makan kita. Iya, makan rotan. Ini ganja. Manyun. Setelah didiamkan itu lagi Gunung. Salah.